Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azri Fadilah, NPM 2020 455 00126 dari kelas R7B. Di sini saya akan menjelaskan tugas final dari mata kuliah estimasi proyek dengan dosen pengampu yaitu Bapak Gary Munggaran. Pada tugas final kali ini, saya akan menjelaskan tentang rumah dua lantai, mulai dari gambar kerja, RAB, RAP, time schedule, dan di akhir video akan saya tampilkan video ilustrasi 3D dari rumah yang akan saya bahas kali ini. Pada tugas ini, rumah yang saya gunakan adalah rumah dengan konsep modern minimalis dengan jumlah lantai yaitu 2 lantai. Rumah dengan gaya modern minimalis tentu sudah tidak asing lagi bagi kita ya, mengingat sudah banyak sekali rumah yang menggunakan konsep bangunan ini, terutama di Indonesia. Gaya modern minimalis sendiri tentu itu identik dengan segala sesuatu yang simple, fungsional, dan yang terpenting tertata rapi. Ciri-ciri pada konsepnya sendiri adalah penggunaan garis geometri yang dominan, lalu penggunaan warna-warna monokrom yang bersih, dan yang menjadi kunci dari konsep ini adalah yaitu mengutamakan fungsi dari bangunannya sendiri. Selain itu, dalam interiornya pun konsep ini meminimalisir penggunaan perabotan. Bisa dilihat pada gambar denah di lantai 1 yang terdiri dari carport yang bisa muat oleh 2 mobil. Jika ada motor bisa juga muat di dalamnya, karena untuk ukurannya sendiri yaitu carportnya dengan ukuran 6 meter kali 6 kali 5,3. Lalu di bagian area depan juga terdapat taman. Lalu dari carport masuk ke dalam menuju melalui teras dengan ukuran 1 kali 6. Lalu ada ruang tamu. Ruang tamu terdiri dari 2 sofa ya. Yang pertama ada sofa yang 3 dudukan dan satu lagi sofa yang 2 dudukan. Dan terdapat meja di tengahnya. Lalu setelah ruang tamu ada ruang makan. Ruang makan sendiri terdiri dari kitchen set, lalu ada meja makan dan kursi makan. Untuk di bagian belakang terdapat teras. Teras sendiri berukuran 1 kali 8,2. Teras ini bisa digunakan sebagai area cuci jemur. Lalu terdapat 2 kamar dan 2 kamar mandi. Untuk di kamar tidur utama itu diperuntukkan untuk orang tua ya. Terdiri dari ada bed, lalu ada meja TV, lalu ada lemari. Untuk ruang tidur utama terdapat di kamar mandi dalam, yaitu ada kamar mandi dengan ukuran 1,5 kali 2. Untuk kamar tidur sendiri yaitu berukuran 4,5 kali 4,2. Lalu di area belakang terdapat ruang tidur anak dengan ukuran 3,5 kali 4,2. Yang terdapat juga kamar mandi di dalam yaitu dengan ukuran 2 kali 1,5. Yang membedakan kamar tidur anak dan kamar tidur utama yaitu di kamar tidur anak terdapat bed, lalu ada lemari, dan ada meja belajarnya. Lalu setelah itu kita ke lantai 2. Untuk lantai 2 sendiri terdiri dari balkon yang berukuran 1,8 kali 6. Lalu ada ruang keluarga dengan 1 sofa 3 dudukan dan 1 sofa 1 dudukan. Lalu ada ruang pembantu, ruang kamar pembantu, ruang tidur, lalu ada WC, lalu ada ruang setrika, nah dan juga ada tempat jemur juga. Lalu terdapat 2 kamar tidur anak, yaitu kamar tidur dengan kamar mandi di dalam semua. Untuk kamar tidur anak sendiri
itu sama ukurannya 3,25 dikali 4,22 dengan ukuran kamar mandi yang sama juga, itu 1,5 dikali 2. Lalu selanjutnya ada gambar potongan. Untuk pondasi sendiri pada bangunan ini menggunakan pondasi setapak atau pondasi menerus atau pondasi batu kali dengan ketinggian bangunan sampai atap itu 10,45 meter. Ini adalah potongan AA. Lalu selanjutnya ada potongan BB. Untuk rumah ini sendiri menggunakan material kusen kayu, baik itu pintu maupun jendela, dan menggunakan kaca yang bening. Nah, dan selanjutnya adalah gambar tampak depan. Untuk tampak depan ditambahkan aksen ekspos bata untuk memberikan kesan yang lebih dengan menambahkan bata, yaitu dengan aksen bata memberikan sebuah eye catching pada bangunan ini. Lalu terdapat juga aksen kayu, ada railing di tangga, maksud saya di balkon. Lalu menggunakan penutup atap sendiri menggunakan atap genteng keramik. Lalu untuk tampak samping kanan dan kiri, karena rumah ini berlokasi di klaster atau di padat perumahan, yang otomatis dinding samping kiri dan kanan itu menempel dengan rumah yang lainnya, maka tampak samping kanan ini seperti pada gambar di sini. Dan selanjutnya ada tampak samping kiri, sama seperti tampak samping kanan. Selanjutnya ada tampak belakang. Untuk tampak belakang pada gambar ini dilihat bukan dari dinding terluar, tetapi dinding sebelum dinding terluar, yaitu pada pintu dan maksud saya di sebelah sebelum, nah di area ini, di area teras. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait segi struktur. Ini merupakan denah pondasi. Ini merupakan denah pondasi yang lebih atasnya lagi terdapat gambar slope di atas pondasinya. Lalu ada denah elektrikal, yaitu denah titik-titik lampu. Lalu ada stop kontak. Ini untuk area lantai 1. Nah, ini untuk instalasi listrik di area lantai 2. Untuk bangunannya sendiri itu memiliki luas 16 meter dikali 10,2. Selanjutnya ada denah air bersih dan air kotor. Untuk air bersih sendiri berasal dari jet pump, lalu untuk air kotor masuk pada septic tank, dan untuk air bekas langsung kepada aliran kota, saluran kota. Nah, ini instalasi di lantai 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas RAB. RAB rumah tinggal 2 lantai.
Dimulai dari pekerjaan persiapan yaitu pembersihan lahan dan boplang. Untuk total biayanya itu sekitar 7.270.000. Selanjutnya memasuki pekerjaan pondasi yaitu struktur bawah. Ada pekerjaan galian pondasi menerus, galian pondasi dalam, pondasi batu kali, lantai kerja, urugan tanah kembali dengan subtotal 26.889.540.000. Lalu selanjutnya masuk ke bagian struktur atas yaitu pekerjaan struktur pondasi plate beton, sloop, kolom struktur lantai dasar, kolom praktis, balok induk, plat lantai, topi-topi beton, kolom struktur, kolom praktis, ring balok, balok lantai, talang beton, tangga beton yaitu dengan subtotal 185.227.500 juta. Setelah pekerjaan struktur, kita beranjak ke pekerjaan dinding, yaitu ada dinding bata lantai dasar, dinding bata lantai 2, dan pasangan lantai beton. Untuk subtotalnya sendiri yaitu 38.136.250 juta. Selanjutnya ada pekerjaan atap dan plafon yang terdiri dari rangka atap baja ringan, penutup atap, hubungan, wood plank, rangka plafon, upsailing, drop ceiling, list plafon, kompon dak beton dengan subtotal 47.749.000. Lalu selanjutnya kita merupakan pekerjaan pasangan dan keramik yang terdiri dari plesteran, acian, finishing sudut, pasangan granit, lantai utama, pasangan granit balkon, list granit utama, pasangan granit meja dapur, pasangan keramik dinding dapur, parket kayu, keramik lantai kamar mandi, keramik dinding kamar mandi, keramik karpet tekstur, dan keramik tekstur kasar, lalu pasangan batu alam, pasangan trapentin, pasangan cladding wood plank dengan subtotal 124.628.500 juta. Selanjutnya yaitu pekerjaan pintu dan jendela. Kusen yang terdiri dari kusen kayu jati, kusen aluminium untuk kamar mandi, pintu depan utama, pintu biasa untuk kamar mandi, daun jendela polos, handle, grendel, dan eksel pintu dengan subtotal 68.920 juta. Lalu selanjutnya ada pekerjaan elektrikal seperti instalasi titik lampu, instalasi stop kontak, instalasi saklar, lampu downlight, lampu outbow, hidden lamp, lampu taman, stop kontak, saklar ganda, saklar tunggal, dan MCB dengan subtotal 21.760 juta. Lalu yang ke-8 ada pekerjaan mekanikal dan sanitair yang terdiri dari instalasi air bersih, PPC 1 inch, lalu ada PPC 0,5, instalasi air kotor 3 inci, instalasi air fekal, kloset duduk, kerantai, jet shower, floor drain dengan subtotal 17.164.400. Lalu selanjutnya ada pekerjaan finishing seperti cat dinding eksterior, cat dinding interior, cat plafon, dan cat genteng dengan subtotal 42.356 rupiah. Lalu yang terakhir ada pekerjaan railing untuk railing tangga dan void. Lalu ada railing balkon dengan subtotal 18.420 rupiah. Untuk rekapitulasi anggaran biayanya sendiri dari mulai pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan dinding, pekerjaan atap dan plafon, pekerjaan pasangan dan keramik, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan elektrikal, pekerjaan mekanikal dan sanitair, pekerjaan finishing hingga pekerjaan railing itu total harga 598.521.190 juta, dan jika dibulatkan yaitu sekitar 600 juta rupiah. Lalu sekarang kita masuk ke hitungan interior yang dimulai dari lantai 1. Untuk area dapur dan ruang makan ada kitchen set, meja dan kursi makan, dan wastafel dengan subtotal 13.593 rupiah. Lalu selanjutnya ada ruang tamu yang terdiri dari sofa 3 dudukan dan sofa 2 dudukan.
lalu ada meja dan pot dengan subtotal Rp12.175.000. Lalu yang ketiga ada kamar tidur utama yang terdiri dari kasur dan lemari dengan subtotal Rp9.793.000. Lalu yang keempat ada kamar tidur anak yang terdiri dari kasur, lemari, meja, dan kursi belajar dengan subtotal Rp12.323.000. Lalu yang terakhir dari lantai 1 adalah kamar mandi. Ada kloset duduk dan jet shower dan wastafel dengan subtotal Rp9.168.000. Lalu selanjutnya kita masuk ke lantai 2. Dimulai dari ruang keluarga, terdapat sofa 3 dudukan, sofa 1 dudukan, meja TV, dan pot dengan subtotal Rp12.889.000. Selanjutnya ada kamar tidur anak, yaitu yang terdiri dari kasur, lemari, meja, dan kursi belajar dengan 2 unit ya di lantai 2. Bisa dilihat pada satuannya dengan subtotal Rp24.646.000. Lalu yang terakhir ada kamar mandi yang terdiri dari kloset duduk dan jet shower dan shower dengan subtotal Rp11.742.000. Untuk biaya kebutuhan interior di lantai 1 dan lantai 2 itu total harganya Rp6.329.000 dan jika dibulatkan yaitu Rp107.000.000. Untuk pekerjaan pembangunan dan interior, total harga keseluruhannya yaitu sekitar Rp707.707.000.000. Dan selanjutnya ada time schedule. Time schedule pada pembangunan ini dimulai di bulan 1, 2, 3, dan 4, yaitu selama 4 bulan. Dimulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan fondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan dinding, pekerjaan atap dan plafon, pekerjaan pasangan dan keramik, pekerjaan pintu dan jendela, elektrikal, mekanikal dan sanitair, finishing, dan pekerjaan railing pada tangga dan balkon. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam gambar 3D. Dan ini adalah gambar 3D dari tampak depan pada bangunan ini. Ini aksen batas sebagai eye catching-nya. Lalu parkir bisa digunakan oleh 2 mobil dan 1 motor. Atau 2 motor pun juga bisa sebenarnya. Dan ini tampak ruang tamu terdiri dari sofa, dan ini adalah ruang makan. Ini meja dan kursi makan. Ini dapur. Lalu selanjutnya 3D kamar tidur utama. Terdiri dari bed, lalu ada meja untuk TV dan lemari untuk pakaian. Selanjutnya ada 3D dari perspektif. Masih 3D perspektif. Lalu ini adalah tampak isometri. Ini tampak isometri keseluruhan. Dan ini adalah lantai 1. Dan ini adalah lantai 2. Nah, setelah kita melewati beberapa penjelasan tadi, sekarang saya akan memberikan memberikan sebuah gambaran video 3D ilustrasi dari bangunan ini.
Baik, setelah tadi kita melewati penjelasan mulai dari gambar kerja, RAB, gambar 3D, lalu video ilustrasi 3D dari bangunan tersebut. Terima kasih sebelumnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.